wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya R. Afahira Syahel dengan NIM 10011182328032. Dalam video kali ini saya ingin mengajak teman-teman mengenal lebih dekat sosok pemimpin perempuan yang luar biasa, seseorang yang telah memberikan banyak inspirasi dalam dunia pendidikan Indonesia. Masyarakat yang tidak mampu saat ini mereka dapat berobat atau ikut mendapatkan pelayanan kesehatan. Tidak sebelumnya, sebelum tahun 2014 mereka mengalami tentunya kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Karena memang kalau dulu mereka sakit, di benaknya berapa banyak uang yang harus kami keluarkan lagi, padahal mereka dalam keadaan ekonomi yang Indonesia yang sehat tidak tercipta dalam semalam. Ia dibangun oleh mimpi, kerja keras, dan kepemimpinan yang berpihak pada manusia. Di balik banyak perubahan besar di dunia kesehatan, ada sosok perempuan yang berjuang dengan tenang namun tegas. Profesor Dr. Dila Juwita Farid Muluk, spesialis mata konsultan. Di bawah kepemimpinannya, kebijakan kesehatan nasional bertransformasi. Dari pelayanan yang berfokus pada pengobatan menjadi sistem yang menekankan pencegahan, edukasi, dan pemberdayaan keluarga. Inilah kisah tentang dedikasi seorang pemimpin perempuan Indonesia yang menanamkan nilai kepemimpinan berbasis ilmu, empati, dan juga keteladanan. Lahir di Jakarta tahun 1949, Prof. Nila Muluk dikenal sebagai dokter spesialis mata dan guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Karir akademiknya yang panjang membentuk karakter kepemimpinan yang berbasis ilmu pengetahuan, analisis, dan empati. Beliau merupakan seorang Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2014 sampai dengan 2019. Sebelum menjabat sebagai menteri, beliau juga pernah menjadi utusan khusus Presiden untuk tujuan pembangunan milenium atau MDGs, posisi yang memperkuat kepeduliannya terhadap isu kesehatan global, kesetaraan gender, dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai pemimpin, Prof. Nila dikenal dengan gaya visioner, transformasional, dan juga kolaboratif. Ia melihat jauh ke depan, mengubah sistem kesehatan bukan hanya melalui kebijakan, tapi melalui pola pikir. Baginya, kesehatan adalah hak dasar setiap manusia dan tanggung jawab bersama. Kepemimpinannya merupakan kolaborasi lintas sektor, menggandeng Kementerian Sosial, Pendidikan, dan pemerintah daerah. Beliau percaya bahwa tanpa kerjasama, kebijakan kesehatan tidak akan sampai ke masyarakat. Gaya kepemimpinan transformasional ini menjadikan tenaga kesehatan tidak hanya pelaksana, tetapi juga sebagai agen perubahan. Selama masa kepemimpinannya, Prof. Nila Muluk meluncurkan berbagai program dan kebijakan penting yang berorientasi pada pencegahan, pemberdayaan, dan keadilan sosial. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau yang kita kenal dengan Germas. Kampanye nasional untuk membangun kesadaran hidup sehat melalui aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang kedua ada penguatan program imunisasi nasional untuk memastikan setiap anak Indonesia terlindungi dari penyakit menular. Yang ketiga ada program pengendalian penyakit tidak menular atau PTM yang menekankan deteksi dini dan promosi gaya hidup sehat. Yang keempat ada peningkatan kesehatan ibu dan anak atau KIA dengan memperluas layanan di daerah terpencil serta memperkuat peran bidan desa. Yang kelima, ada integrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, di mana beliau memastikan sektor kesehatan menjadi bagian dari pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Nah, semua program tersebut berpuncak pada satu kebijakan besar yang menjadi simbol visi beliau, yaitu Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau yang kita kenal dengan PISPK. PISPK adalah inovasi yang mengubah wajah pelayanan kesehatan di Indonesia. Program ini membawa petugas puskesmas turun langsung ke rumah-rumah untuk mengenal kondisi keluarga, memberikan edukasi, dan memantau 12 indikator keluarga sehat. Pendekatan ini menjadikan keluarga sebagai pusat dari sistem kesehatan. Kebijakan ini juga menerapkan prinsip learning organization, di mana pemerintah belajar dari data lapangan untuk memperbaiki kebijakan secara berkelanjutan. PISPK ini mempunyai dampak yang nyata, yaitu meningkatnya cakupan imunisasi,
menurunnya angka gizi buruk, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Lebih dari itu, PISPK membangun kesadaran baru bahwa kesehatan bangsa berawal dari keluarga yang berdaya. Dari Prof. Nila Muluk, kita belajar arti kepemimpinan yang berilmu dan berhati nurani. Beliau menunjukkan bahwa kebijakan publik harus berpihak pada manusia, bukan angka. Kita belajar tentang konsistensi, integritas, dan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Sebagai sosok perempuan pemimpin, beliau juga menjadi inspirasi bagi generasi muda, terutama perempuan, bahwa kepemimpinan di bidang kesehatan adalah panggilan untuk melayani. Prof. Nila Juwita Muluk bukan hanya Menteri Kesehatan, tetapi seorang pendidik, pembaharu, dan teladan. Warisan beliau terus hidup dalam setiap program kesehatan yang menempatkan keluarga dan masyarakat sebagai pusat pembangunan. Mari kita lanjutkan semangatnya untuk mewujudkan Indonesia sehat, mandiri, dan berkeadilan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.